نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد أيها الإخوة وأخوات في الله أعزكم الله وأرشدكم الله بالاقتداء إلى منهج السنة فإن شاء الله. Semoga Allah Azza wa Jalla Tabaraka Ta'ala senantiasa memberikan kepada kita keteguhan dalam titian manhaj sunnah, yaitu bagaimana kita berada di jalan kafiyah metode hidup kita sesuai dengan sunnah yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan salafun saleh, yaitu para sahabat at-tabi'ut tabi'in. Dan itu tentunya kita banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla Tabaraka wa Ta'ala dan memohon setiap waktu ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, atau ya musarrifal qulub sarif qulubana ala ta'ati. Wahai yang membolak-balikkan hati, teguhkan qalbuku ini ya Allah pada agamamu, hatiku ini, jantungku ini berdetak kepada Engkau saja, ikhlas mengharap wajah Allah Azza wa Jalla Tabaraka wa Ta'ala, baik dia mengajar atau belajar atau beramal beribadah, mengharap wajah Allah Azza wa Jalla Tabaraka wa Ta'ala. Dan itu ciri seorang mukhlisin. Dan tentunya keikhlasan akan sampai kepada Allah Azza wa Jalla Tabaraka wa Ta'ala, yaitu dengan cara apa? Al-mutaba'ah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Allah berfirman, katakanlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintah, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, diperintah oleh Allah, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni yuhibbukumullah yaghfir lakum dzunubakum. Adalah kalian ikut aku, siapa? Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kalian akan dicintai oleh Allah dan diampuni. Jadi ketika kita ikut sunnah, niat terus menerus sampai kita meninggal dunia, itu diampuni insyaallah, dimohonkan ampun oleh para malaikat, karena dia bersama dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun sunnah-sunnah yang terkecil dulu, senyum ya, senyum dulu ya kepada saudara-saudara kita, tetangga kita, teman kita ya. Walaupun kadang kita mungkin punya kesusahan, agak berat senyum ke saudara kita, mikir utang atau yang lainnya, atau punya pikiran yang lain, produk dan semacamnya. Tapi bagaimana kita senyum? Iltibas ini ya, iltibas sama ini, kita senyum ya, tabassam bila akhir ya, bersenyum, yang tersenyum kepada saudara antum, melihat saudara kita, teman kita di kantor, teman kita di pasar ya, biasakan seperti itu. Apalagi sudah ngaji ya, berat senyumnya, waliyadzubillah ya, kata para ulama menghindari ya. Tapi tentunya senyum diniatkan ikut ittiba,
ikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bukan nggak ada apa-apa, senyum sendiri. Ya, ini perlu ke Pak Dokter. Baiklah, kita lanjutkan biar tidak malam. Ya. Halaman 105, ya, yang punya PDF-nya, secara Kitabut Tauhid Fathul Majid, Syekh Abdul Rahman, ya, Hafidhul Rahim Ta'ala. Dan di sini terangkan, ya. Wa qulu ta'ala ittakhadhu ahbarahum wa rubanahum arbaban min dunillah. Surat At-Taubah ayat 31, lanjutan kemarin, kajian kemarin, dua pekan yang lalu. Kemarin yang lalu kitab Ushulus Salasah, Sarah Syekh Sulaiman Ar-Ruhi. Ini kitab Tauhid, ya. Sarahnya yaitu Fathul Majid. Ya. Mereka menjadikan ittakhadhu ahbarahum wa rubanahum, rohib-rohib mereka, ya, arbaban, sesembahan, min dunillah. Jadi orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani menjadikan rohib-rohib mereka sesembahan selain Allah Azza wa Jalla tabaraka wa ta'ala. Al-akhbar wal ulama. Akhbar di sini maknanya adalah ulama-ulama mereka. Menjadikan orang-orang Yahudi, orang Nasrani, ulama mereka sesembahan. Wa rubbana, ubad, al-ubad, yang disembah mereka itu. Ya, wa hadzal ayat qad fassaraha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini langsung ayat ini Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menafsirkannya. Ya. Ahli surat lewat siapa? Sahabat Adi bin Hatim radhiyallahu anhu. Ketika beliau masih menggunakan lambang Nasoro, ya, kalungnya itu sudah ada zaman dulu, ya, dari perak, dari kayu sudah, ya, atributnya Nasoro, ya, orang Nasoro. Alhamdulillah hidayah sampai kepadanya, Allah berikan hidayah sehingga masuk Islam, ya, depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari karena lamma ja'a musliman dakhala ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, datang beliau kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sudah baru masuk Islam, ya. Adi bin Hatim ini bersama qara'a alaihi hadzal ayat. Sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini. Rasulullah alaihi wasallam membaca ayat ini. Ya, ittakhadhu akhbarahum wa rubanahum arbaban. Mereka menjadikan akhbar-akhbar mereka, yaitu al-akhbar, bukan pakai akhbar, ya, khobar lain, ya, al-akhbar, ya, apa, ulama-ulama, rohib-rohib, ya, the priest istilahnya kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, ya, bahasa Inggris, ya, menjadikan sesembahan, ya. Maknanya di sini Rasulullah menerangkan sallallahu alaihi wasallam, ya, faqultu innahum lam yaquduhum, kata Ali bin Hatim, mereka tidak menyembah, ya, rohib-rohib mereka, ya Rasulullah, ya, mereka tidak disembah, kata Ali bin Hatim. Faqala Rasulullah sallallahu bal innahum harrimu alaihi, tetapi maksudnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka itu mengharamkan atas apa yang alaihul halal, yang Allah halalkan. Maka seorang muslim tidak boleh menjadikan yang apa, yang halal diharamkan atau yang haram dihalalkan. Ini, ya, salah satu juga termasuk ubudiyah, sesembahan. Ya. Walau lahum arramu fattabi'uhum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, halal, mereka menghalalkan bagi mereka al-haram, yang haram itu, fattabi'uhum, mereka mengikuti ulama-ulama mereka. Zalika, ya, yang demikian itu ibadatuhum iyyah. Itulah ibadah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibadah kepada mereka, ya. Artinya mengibadahi selain Allah. Kalau kita menetapkan satu yang perkara itu, ya, misalnya zina, ya, kita halal zina, ini sudah menghalalkan apa yang Allah haramkan. Khomer, ya, ini
ya halal khamr. Berarti orang ini apa? Menghalalkan apa yang Allah haramkan. Ya, barakallahu fiik. Itu makna dari hadis tersebut. Rawi Ahmad Tirmidzi hasanahu, ya. Waktu Ibn Hamid, ya, Ibnu Abi Hatim Tabrani min Tariq. Dari segala jalur hadis ini hasan, ya, barakallahu fiik. Qala As-Sadi, ya. Berkata As-Sadi, Allah intanasahu ar-rijal, ya, mereka apa? Ingin minta nasihat kepada ulama-ulama mereka, dibilang rijal, ulama rijal, ya, maknanya orang-orang, tapi di sini maknanya pakai kata para ulama, mana perkataan As-Sadi ini, ya, rahimahullah taala, maknanya ulama, tokoh-tokoh mereka, ya. Wa nabadhu kitabullah wara'ahu. Mereka itu melempar kitabullah di belakang punggung-punggung mereka. Makna dari ayat tersebut artinya melempar syariat Allah Azza wa Jalla tabaraka wa taala di apa? Di punggung-punggung mereka. Ya, artinya mengesampingkan aturan Allah dan Rasulnya. Ini tauhid lu, ini sunnah, ya, ini haram, ini wajib, ini mubah, ini makruh. Itu yang wajib kita pelajari, ya, sehingga kita tahu syariat Allah Azza wa Jalla tabaraka wa ta'ala, ya. Walihada qala ta'ala, ya, itu surat At-Taubah, ya, juga kan ayat 31 lanjutannya, wa ma umiru illa liya'budu ilaha. Tidaklah diperintah mereka itu kecuali untuk beribadat pada ilah wahidah, yaitu Allah yang esa. La ilaha illa huwa. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia Allah. Subhanahu, Dialah Allah yang maha suci, amma yusyrikun. Dari apa yang mereka persekutukan. Allah maha suci dari apa yang mereka persekutukan. Tidaklah layak seseorang muslim menjadikan sekutu-sekutu selain Allah Azza wa Jalla. Maka dia berdoa, memohon, minta tolong hanya kepada Allah Azza wa Jalla wa ta'ala. Dan ini ciri seorang ahlu tauhid, al-muwahhidun, orang yang bertauhid. Semoga Allah matikan kita dalam keadaan mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, yaitu la ilaha illallah. Maka biasakan kita mencintai lafaz ini yang kita baca waktu sholat tasawuf awal maupun tasawuf akhir, kita baca asyhadu an la ilaha illallah, yang ada syaratnya, ya, ada 8 kemarin kita terangkan dulu, ya, ada rukunnya. Harus tahu seorang muslim rukunnya dari syahadat dan juga syarat-syaratnya dari syahadat, ya. Barakallahu fiik, ya. Selanjutnya yulihwa wa dhahara bihadza anna al-ayat dallata ala anna man ata'a ghairullahi wa rasulih. Ayat tersebut menunjukkan bahwa siapa saja yang mentaati selain Allah dan Rasulnya, wa aqraba anil akhadh bil kitab, dan dia membangkang, menyampingkan, ya, itahab, berpaling, ya, menyimpang dari ajaran yang Allah apa? Perintahkan oleh Rasulnya, wa ma atakum rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang perintah Rasulmu kamu kerjakan, apa yang dilarang kamu jauhi, ya. Dari larangan Allah dijauhi. Wala taqrabuz zina, ya, jauhi zina, ya. Untuk umatnya Rasulullah SAW dulu janganlah berzina, ya. Kalau kitab Taurat, kitab Perjanjian Lama, ya, kitab-kitab Bani Israel itu. Tapi yang khusus umat Islam, khusus umatnya Nabi, wala taqrabuz zina. Jangan sampai dekat, karena kalau dekat jatuh, ya, kena, ya. Barakallahu fiik, barakallahu fiik. Semoga Allah lindungi kita, ya, dari perkara-perkara yang membuat kita jatuh ke dalam kubangan dosa yang kita tidak kembali lagi. Alhamdulillah. Setelah itu, ya, wasunnah, ya, dia lemparkan kitabullah, wasunnah, sunnahnya juga nggak mau, petunjuknya Rasulullah SAW juga nggak mau, benci kepada sunnah, ya,
Kalau nggak bisa melakukan sunnah, nggak usah benci, apalagi mencaci. Ya, sudah, ya, diam saja. Takut kita nanti menghina Rasulullah SAW. Karena kalau sudah menghina sunnah, menghina Nabi. Ya, seperti menghina jenggot misalnya, sunnah Nabi. Karena ada perintahnya Nabi, ada infa'ul liha wa qisas sawari. Biarkan jenggot kalian, lebatkan jenggot kalian, dan tipiskan kumis kalian. Ada yang maknanya memotong kumis kalian. Ada yang hampir habis, ya, kata para ulama. Semua itu adalah sunnah Nabi, nggak boleh kita caci. Memotong kuku, nggak boleh kita caci. Ya, mencabut bulu ketiak itu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dulu ada seorang Mu'tazilah, ya, Alil Kalam, dia kajian. Tapi ada ulama hadis, ya, pas kajian dia mencabut bulu ketiak. Ya. Ini nanti ada bab khusus. Ya. Mana bagus, ya, mencabut bulu ketiak itu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita nggak boleh mencacinya. Ya. Tidak boleh kita, ya, mencacinya. Ya. Barakallahu fiik. Kok ribet banget? Enggak ribet. Malah orang bolong sunnah, enggak, Pak. Tak malah kayak gitu. Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak perlu modal kita melakukan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tapi kalau sakit kata Imam Syafi'i, dicukur, tidak usah dicabut. Kalau sakit, barakallahu. Ini masih banyak babnya panjang di fikih misalnya untuk belajar fikih nanti, ya. Dari ustaz-ustaz yang lain, asatidah kajian tentang sunnah-sunnah Nabi Sallam. Ya, ada kitab adab, ya, biar kita bisa mengamalkan sunnah-sunnah dan adab-adab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa tahlilu ma harramallah, dan dia menghalalkan apa yang Allah haramkan. Atau tahrimu ma halallah, atau dia mengharamkan apa yang Allah halalkan. Wa atau fi ma'siyatillah, dan dia mentaati, ya, dalam hal maksiat kepada Allah. Mentaati apa? Makhluk dalam berbuat maksiat. Kita diajak teman, kita taat saja. Ya, waliyadzubillah, mungkin ada seorang fulan bin fulan diajak minum khamar, dia ikut saja. Ya, sehingga jatuh kepada ketaatan maksiat. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Enggak boleh taat kepada makhluk dalam hal bermaksiat kepada Allah. Ya. Barakallahu fiik. Ya. Kalau kita seorang Ahlussunnah, ya, taat kepada Allah dan Rasulnya, atiullah wa atir Rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasulnya, ya. Rasulnya Allah Azza wa Jalla tabaraka wa ta'ala, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ulil amri minkum. Di sana tidak menggunakan taat lagi. Ya, maktuf, atof, ya, langsung ke sana. Sama maknanya. Tapi tingkat derajatnya, ya, kita taat kepada Allah, kepada Rasulullah SAW, dan penguasa kita, pemerintah kita. Ini seorang ahli sunnah. Dan ini masuk i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Barakallahu. Maknanya ulil amri di sini adalah al-umara, ya, wal ulama. Umara dan ulama, ya. Jadi pentingnya kita mengikuti pemerintah kita, mengikuti ulama-ulama kita, ya. Tapi kaidahnya kalau melarang kepada ketaatan kepada Allah, kita tidak mentaati. Suruh minum khamar, ya, kita tidak boleh minum khamar. Tapi mendoakan, ya, mendoakan. Seperti siapa ulama kita, muridnya Imam Syafi'i rahmatullah, siapa? Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau mendoakan penguasanya walaupun beliau disiksa semacam. Ini ujian bagi seorang muslim, ya, untuk as-sam'a, alaikum as-sam'a wa ta'ah.
hendaknya kalian mendengar dan taat kepada pemerintah kalian. Ini sikap seorang muslim. Ya, hendak menjilat, enggak. Ya, kata para ulama. Dan ini sikap yang diajarkan Nabi SAW para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Ya, sebaik kita adalah mendoakannya. Barakallahu fiik. Dan mentaati mereka. Selanjutnya, ya, wa ittiba'u fima lam ya'zan bihillah, dan mengikuti apa yang tidak diperintahkan, diizini oleh Allah untuk melakukan hal tersebut. Ya, faqad ittakhadha, ya, dia menjadikan sesembahan tersebut rabban wa ma'budan. Ya, Rabb Allah, sesembahan, ya, yang ditaati, ma'budan, ya, yang disembah. Wa ja'ala lillahi syarikan, dia menjadikan bagi Allah sekutu-sekutu. Jadi kalau ada peribadatan bagi seorang muslim, ya, dia melakukan peribadatan, ya, kepada selain Allah, maka ini namanya membuat persekutuan. Maka kita tidak boleh membuat persekutuan dalam hal peribadatan yang dimaksud dengan makna syirik. Setelah kita bersyahadat, ya, maka sholat pun bisa apa? Batal. Habis wudu ada pembatal wudu. Ya, toharoh, mensucikan diri. Kita baca syahadat, suci kolbu kita, ya, dari bentuk kesyirikan. Maka jangan sampai kita batalkan. Membatalkan dengan berbuat apa? Kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla tabaraka wa ta'ala. Ya, barakallahu fiik. Maka kita berlindung, ada doanya Nabi yang dulu saya sampaikan juga, Allahumma inni na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau, kami berlindung kepadamu ya Allah dari berbuat syirik kepadamu. Berlindung dari syirik yang kami tahu, dan ampuni dari kesyirikan yang kami tidak tahu. Tetap kita baca doa ini. Ini Nabi yang mengajarkan. Ya, maka pentingnya kita belajar tauhid, dan ini yang wajib bagi setiap muslim untuk belajar tauhid. Yang lain tauhid dulu 13 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, 13 tahun belum ada perintah larangan minum khamr, ya, perintah sholat belum, hanya tauhid saja. Malah Nabi diusir, mengajarkan untuk mengibadahi Allah saja. Ya, dakwah Nabi, sehingga Nabi harus pergi ke Madinah, hijrah bersama Abu Bakar, karena memang diusir, mau dibunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah menjadikan kita semua istiqomah mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita cintai. Sudah berselawat tentu pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hari ini. Ya, ini pertanyaan masih sesi kita. Ya, sesi kita, ustaz-ustaz kita ada kajian ditanya. Ya, kita berselawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu. Ibnu Qayyim menerangkan ada 70 fadilah keutamaan dari sholat salawat. Nanti kita bahas suatu saat, ya, pas bab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kaji salawat, ya, fadilahnya, keutamaan, dan bagaimana kaifiyah dalam pelaksanaan membaca zikir salawat, ya, sehingga mampu memberikan apa? Pengaruh kepada tubuh kita, pada tubuh kita. Ya. Zikir-zikir bagaimana sehingga kita semakin takut kepada Allah ketika kita berzikir, ya, semakin kita gemetar ketika menyebut nama Allah Azza wa Jalla. Ada orang berzikir biasa saja lewat zikirnya, ya. Barakallahu fiikum. Selanjutnya ya ikhwah, azanikumullah wa arsadakumullah wa rahimakumullah jami'an. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita dan meninggikan derajat kita dan merahmati kita semua. Wa dzalika yanafit tauhid.
Karena berbuat sekutu-sekutu, ya, itu adalah menghilangkan tauhid. Seseorang yang melakukan amal ibadah kepada selain Allah, maka hilang ibadahnya kepada Allah. Ya. Dia minta kepada jin, minta kepada malaikat, misalnya berdoa, ya Jibril, astaghiitsu alaika ya Jibril. Ya. Hilang itu tauhid kepada Allah. Padahal kita baca tiap hari, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau lah ya Allah kami beribadah, menyembah. Kepada Engkau lah ya Allah kami memohon minta pertolongan. Ini yang kita baca setiap waktu kita sholat. Barakallahu fiik. Lanjutnya, ini tauhid, tenang kepada kalbu kita. Ya, alladzi huwa dinullah, itulah tauhid, adalah agama Allah. Ya, pokok dari agama Allah, Islam itu adalah tauhid. La ilaha illallah. Ketika mentaati Allah, mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu orang bertauhid. Karena mengikuti perintah Allah. Ada guyonan itu bagian ilmu ya ulama, ya, tapi itu tidak bisa diambil. Iblis itu gak mau sujud kepada Nabi Adam karena tauhidnya tinggi, Pak. Katanya. Sebagian pendapat ada seperti itu. Tapi dibantah, orang itu tidak bertauhid. Mentauhidkan Allah. Ketika suruh sholat, ya, dia sudah bertauhid kepada Allah. Ketika dia puasa, sudah bertauhid kepada Allah. Karena masuk ibadah. Ketika iblis diperintah oleh Allah untuk sujud kepada Adam, wa kunna lil malaikati isjudu, ya, dan ketika kami berikan usjudu, ya, wa kunna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Dan ingat ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kalian, sujudlah. Illa iblis, kecuali iblis, maknanya membangkang iblis. Ya. Barakallahu. Kalau malaikat tidak mungkin bermaksiat, Pak. Ada yang mengatakan tafsirnya malaikat, gitu. Asalnya malaikat, ya malah rajanya malaikat, bukan. Lemah itu pendapat tersebut. Ya, golongan jin, tokohnya jin awal, ya, tapi ahli ibadah. Ketika diperintah oleh Allah untuk sujud kepada Adam, tidak mau. Bukan tauhidnya, ini saya sujud kepada, nanti syirik, enggak. Karena syariatnya berbeda dengan yang kita, ya. Kalau ya umat Islam ini, ya, kita umatnya Rasulullah SAW, ya, oleh Allah, alhamdulillah dikasih Al-Quran, Sunnah, sehingga kita tahu ritual-ritual ibadah. Ini sujud penghormatan, tapi perintah Allah. Ya, kalau memang aku perintah seorang manusia untuk sujud, aku perintahkan seorang suami sujud pada istrinya, pada istrinya sujud kepada suaminya, kembali. Ya. Seorang istri sujud kepada suaminya. Ya. Ada yang mau sujud kepada Nabi ketika itu, ya, Pak. Hulu kepada ingin sujud atau turuni kama tutun nasar wal yahud, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Janganlah kalian, ya, memuji-muji aku seperti orang-orang Yahudi dan Nasara, ya, dalam memujinya sampai sujud, nggak boleh kepada Nabi. Nabi marah, maka keluar hadis tadi. Ya. Barakallahu fiik. Iblis itu bukan ahli tauhid, bukan. Ketika tidak mau perintahnya Allah, dia tidak bertauhid, membangkang kepada Allah. Ya, pokok utama kan ketika diperintah itu ibadah. Apa makna ibadah? Di pondok mahasiswa. Al ibadah ismun jami' li kulli ma yuhibbu wa yarda. Ibadah itu apa yang semua nama-nama, ya, semua kumpulan nama-nama yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Salat pasti ada perintah. Ketika ada perintah Allah berarti cinta dan Allah ridho. Itu namanya ibadah. Ismun jami' li kulli ma yuhibbu wa yarda. Itu ismun semua nama-nama semua.
yang diperintah Allah, ya, zikir itu ibadah, ya. Kalimatani, hafifatani, sakilatani fil mizan. 2 kalimat berat di timbangan, ringan di lisan, ya, berat di timbangan. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah il azim. Mun tada lakon nakadin tu zikir nih kan. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah il azim. Ugeng sampai zikir rasa puas atas bi ke Allah, memuji Allah, mensucikan Allah, bersolawat kepada Rasulullah SAW. Ibadah karena perintah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Salim juga salawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. As-salatu wassalam. Ya. Ibadah. Ya. Ibadah. Itu namanya ibadah. Maka itu ritual-ritual tersebut gak boleh diduakan kepada selain Allah. Ini penjelasannya seperti itu. Seorang muslim harus paham ini. Ya, barakallahu fiik. Selanjutnya dallat alaihi kalimatul ikhlas. Karena tauhid itu menunjukkan kalimatul ikhlas. Kalimat yang penuh dengan keikhlasan. Maka ikhlas itu artinya penuh dengan tauhid kepada Allah. Ya. Maka ikhlas itu artinya bersih dari syirik besar dan syirik kecil, dari riya, sum'ah, ya. Orang-orang kufar, orang-orang Yahudi walaupun beramal triliunan, ya, dia berbuat kebaikan di sisi Allah ditolak karena belum mensyahadatkan kalimat tauhid, asyhadu an la ilaha illallah. Syaratnya sholat kita sah harus muslim, ya kan? Sedekah bisa diterima harus muslim. Itu makna dalam, ya, kalimat tauhid la ilaha illallah. Maka kita bersyukur, ya, dijadikan seorang muslim, ya. Maka belajar Islam dengan, ya, keseluruhan. Betul muslim kafar. Orang beriman ya berarti naman, orang beriman, ya, yang sering kita dengar dari khotib-khotib kita, ustaz-ustaz kita. Masuklah Islam ke dalam Islam secara keseluruhan. Pelajari dari tauhidnya, ya, pelajari bagaimana akidahnya Islam, pelajari bagaimana muamalah dalam Islam, pelajari adab-adab dalam Islam, pelajari, ya, bagaimana kita pelajari. Mulai dari sejak dini anak kita diajarkan agama. Maka pentingnya pendidikan agama dalam seluruh sektoral kehidupan kita. Ya, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Semoga hidayah Islam ini, hidayah tauhid, hidayah sunnah, ya, mengenal sunnah, mengenal akidah yang diajarkan sebagaimana para sahabat, para tabi'in, ya, semoga Allah jadikan kita berada di dalamnya. Fa inna al-ilaha huwal ma'bud. Sesungguhnya sesembahan itu, ilah itu maknanya al-ilah, ya, la ilaha, tidak ada sesembahan, adalah al-ma'bud. Al-ma'bud yang disembah. Al-maf'ul, isim maf'ulnya, isim maf'ul, ya, objeknya seseorang, ya, dalam ibadah itu untuk Allah, kepada Allah. Al-ma'bud, ya, al-ma'bud yang disembah hanya Allah. Wa qatallahu ta'ala, ya, dan Allah menyebutkan ta'atuhum, taatnya, ya, kepada selain Allah, ibadatlah, adalah ibadah juga, ya. Wasamahum arbaban, dan menjadikan mereka, maknanya disebut arbaban, rohib-rohib mereka yang disembah itu, sebagaimana yang kita bahas tadi di surat, ya, Ali Imran juga diterangkan, wala ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaban, dan tidaklah mereka diperintah untuk menjadikan para malaikat, nabi mereka sesembahan. Ini jelas ayatnya, ya. Di surat Al Imran ayat
Mereka tidak diperintah wala ya'murukum an tattakhidul malaikata. Mereka tidak diperintah menjadikan malaikat itu wan nabiyyin dan para nabi arbaban, sesembahan. Ya, nggak boleh menjadikan malaikat sesembahan, para nabi sesembahan. Kita hanya menyembah Allah. Ya. Kalau kasih salam ke malaikat boleh. Malaikat Jibril alaisa salam. Ya. Ketika kita memberikan salam, ya, pada Rasulullah salam, ya, itu ibadah. Sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang paling bakhil ketika disebut nama Nabi dia tidak mau berselawat. Kata Rasulullah SAW, al-bakhil, ya, seorang yang bakhil ketika disebut Nabi nggak mau berselawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ahlus sunnah, ya, ahlus sunnah suka selawat, ya, mencintai ibadah ini. Dan para sahabat juga melakukannya. Para tabi'in, maka seorang yang belajar hadis, kata para ulama, belajar kitab-kitab berkaji pola Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pola Rasulullah Sallam. Ketika ada sabda Nabi, dia bersalawat, paling banyak bersalawat kajian-kajian seperti itu. Apalagi kajian sehari, kajian kitab Bulughul Maram, ya, hadis, ya kan, hadis semua, ya kan, kitab Adabul Mufrad, hadis semua, Sahih Bukhari, ya, apalagi, ya, Arba'in An-Nawawi. Qala sami'tu, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam qala yaqulu innamal a'malu binniyat innamal likulli imrin ma nawa. Seperti itu. Ya. Terus, maka hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus begitu. Ya. Sampai banyak hadis-hadis Nabi. Ketika ada qala Rasulullah sallallahu, kita harus bersalawat. Dan ulama juga, ya, ulama-ulama alul hadis yang menulis kitab hadis paling banyak bersalawat. Dia nulis sambil baca sholat, ya, indahnya ibadah, ya, ibadah. Barakallahu fiik. Pentingnya mencintai sunnah dan mengamalkan sunnah tersebut biar kita nanti diakui oleh siapa? Oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti ada tandanya, Pak, wajahnya ada. Bangkit dari kubur ketahuan, ya, ketahuan, ya. Yang kita bahas dulu di kitab Riyadhus Shalihin, kalian. Ya, yang kita bahas dulu. Haudun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Haudun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita pernah bahas. Ya. Selanjutnya, fakullu ma'budun rabb. Semua yang disembah itu, setiap yang disembah oleh orang itu namanya sesembahan Rabbi, Rabbun, wa kullu muta'in muttabi' ala ghairi ma syara'a Allah. Dan setiap apa yang ditaati dan diikuti selain apa yang Allah syariatkan wa Rasul dan Rasulnya, faqad ittakhadhu al-muti', dia telah menjadikan sesuatu yang ditaati, tabi' rabban, sesembahan, wa ma'budan. Ya, kama qala ta'ala fil ayatil an'am, di surat Al-An'am yang kita bahas, wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun. Ya, kalau engkau mengikuti mereka, Muhammad kaum muslimin ini, ya, sungguh kalian telah menyekutukan Allah. Wa hadza huwa wajhu mutabaqatul ayat litarjumah. Makna daripada terjemahan ayat ini. Ada Al-Qur'an diterjemahkan dalam bahasa Arab, ya, bukan terjemahan ke bahasa Indonesia. Namanya terjemah. Ini biasanya ulama seperti itu. Ulama lughah biasanya bahasa tafsir mereka. Maka kita kalau ingin tahu, baca di tafsir para ulama mufassirun, ya, ulama yang memang pakar di bidang tafsir. Kita baca, ya, kita ikut kajiannya para ustaz-ustaz kita yang ngajar tafsir, ya. Barakallahu. Selanjutnya, wa syubuhadul ayat fi makna ta'ala, semisal dengan ayat ini dari firman Allah Ta'ala, ya, dalam surat Asy-Syura ayat 21, am lahum syuraka, ayat 21, am lahum syuraka, apakah yang mereka itu sekutu-sekutu, ya, syara'u lahum, yang telah memberikan syariat kepada mereka, minad din, ya,
dari agama ini, malam ya'dzan bihillah, yang tidak dikasih izin oleh Allah. Tidak ada perintah Allah kita mengibadahi mereka. Malah kita dilarang oleh Allah. Ya, la tusyriku bihi syai'a. Jangan kalian membuat sekutu-sekutu sedikit pun. Ya. Memang dosa yang paling besar ini dosa kesyirikan, ya. Sehingga ya, karena kalau dosa yang enggak diampuni memang dosa kesyirikan. Kalau dia bertobat kepada Allah sebelum dia meninggal, ya, maka Allah ampuni. Maka pentingnya belajar apa tauhid dan belajar kesyirikan biar kita tidak jatuh kepada bentuk kesyirikan. Belajar sunnah juga belajar tentang kebid'ahan biar kita tidak jatuh kepada bid'ah. Itu semuanya itu, ya, dan sabar belajar ilmu sampai meninggal. Ya, ada kemarin ya lagi viral, saya belajar sunnah sudah 16 tahun nggak salah, ya, nggak mau lagi kan, ya sudah memang takdirnya. Mau gimana lagi? Dia sendiri yang memilihnya. Kehidupan kita yang memilihnya. Ya, Allah nggak memaksa kita. Ya. Allah tidak pernah memaksa. La ikraha fid-din. Tidak ada paksaan dalam agama ini. Yang mau bebas kita terserah. Ya, yang penting kita ini sebagai seorang muslim menyampaikan saja. Ya, memang kalau ada hal-hal yang membuat kita takut terjatuh ke dalamnya, kita menjauhinya. Kalau ada yang nggak beres, nggak benar dari saudara kita menasihatinya, tapi dengan cara yang baik dan ma'ruf. Tidak ada orang berdua. Kalau di medsos nggak jamin deh, salah itu mah. Ya, kata Baroil. Nah, japri saja, yahi, akhwan ini yahi. Akhwan Ustaz, kalau misalnya Ustaz. Tapi jarang sih, ya. Kadang kita ketika kita dikritik, ya, kata Ustaz kita seperti apa, pasukan perang Badar, kayak benar sendiri, ya. Semoga Allah menjadikan diri kita ini ya istiqomah, tawadhu, wudu, ya, low profile. Ya, berat memang untuk menjadi orang yang low profile, wudu, ya. Kadang kita sudah berilmu, merasa berilmu. Semoga kita oleh Allah ditambahkan ilmu, banyak datang ke majelis ilmu, ya. Kajian-kajian yang di sana dikaji, ya, kitab-kitab para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Barakallahu fiik. Selanjutnya yuliqwa qala Syekhul Islam di makna qouli ta'ala ittakhadhu ahbarahum wa rubbanahum arbaban min dunillah, mana ayat yang tadi, wa hulal ladzi ittakhadhu, mereka itulah orang-orang ittakhadhu ahbarahum wa rubbanahum arbaban ay su'ata'ahum, yaitu sesembahan-sembahan di mana mereka itu taat kepadanya fi tahlili ma haramallah, dalam hal menghalalkan apa yang Allah haramkan, wa tahrimu ma halallahu yakunu ala wajhain, dan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Ya, kita mengharamkan air, kita dosa besar. Masuk ke bentuk mendahului Allah. Mengharamkan madu, ya enggak boleh. Yang jelas madu halal, ya. Menghalalkan khamr, ini nggak boleh. Menghalalkan zina nggak boleh. Alhamdulillah kita negeri kita, ya, semoga Allah berikan kebaikan ya pada pemimpin kita. Alhamdulillah di negeri kita dijaga, ya, dilarang khamr di sini, ya. Walaupun berbeda dalam penerapan kanunnya, ya, penerapannya kanun undang-undangnya. Ya, nanti di bab fikih itu, ya, dia ada besarnya, ya, banyak di muamalah dengan penguasa, ya, itu ya, harus belajar gitu. Biar kita tidak radikal, ya, kita bagaimana sesuai dengan yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lembu Islam itu, ya. Jangan sampai kita belajar agama tambah kita memusuhkan dada, ya, atau merusak orang dan semacamnya, ya. Malah membuat putus hubungan kita dengan saudara-saudara kita. Jangan, ya. Jadilah
semakin belajar agama ini semakin kita takut kepada Allah dan menjadi ittiba mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini maknanya ahaduhuma ayyalam annahum, yang itu semua mereka mengetahui ya dalluna dinullahi ta'ala, ya mereka merubah ya agama Allah ini, ya baddalu dinullahi ta'ala, mereka mengganti, merubah, yattabi'unahum, mengikuti mereka ala hadat tabdil, dari apa yang mereka rubah tersebut. Fa yataqiduna tahlilu ma haramallah, mereka bersikokoh, takiduna bersikokoh, ya khusus merubah ya apa tahlilu mahramallah ta'ala, menghalalkan apa yang Allah haramkan, tahriru ma halallah, atau mengharamkan apa yang Allah halalkan, ittiba'an lirusihim, mengikuti apa perintah mereka, ma'ilmuhum annahum khalifu dinal rasul, yaitu mengubah apa yang diperintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengubah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini masuk sekutu dalam hal ritual mengikuti ya ittiba. Tak boleh menduakan Nabi sallallahu ya dalam hal pengikutan. Maka kita mau banyak kepada Nabi. Ketika kita ittiba mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu kita masuk ibadah. Barakallahu fiik. Tinggal satu bait sedikit. Ya, tinggal dikit. Ma'in Muhammad annahu khalifu, sudah. Fahada ya kufur. Ini adalah bentuk kekufuran. Ya, pengingkaran maknanya. Ada tingkatannya. Tak boleh mengkufurkan seseorang. Itu harus ada mahkamah syariah, ya. Ada mahkamah qadhi, ya, hakim di sidang, ya. Ya, tidak langsung mentakfir, tak boleh. Ya, itu qadhi, serang ahli qadha, ya. Qadha wajib diikuti kalau sudah qadha. Kalau fatwa belum tentu. Ya, ada tingkatannya. Barakallahu fiik. Baik, azanikumullah wa hayyakumullah taala bil ibtida'i ila minhajus sunnah. Maka kita alhamdulillah syukuri nikmatul iman ini, Islam ini. Ya. Kita rawat, kita jaga keimanan keislaman ini dalam diri kita. Ya, dalam keluarga kita. Ya, setiap orang tidak sama, Pak. Makomnya tidak sama. Kapasitas kemampuan setiap orang, keimanannya tidak sama. Ya, jangan sampai kita menempatkan sepatu kita dengan sepatu orang lain, atau sepatu orang lain kepada kita. Ya, menempatkan diri kita kepada orang lain. Sama nih, jangan, Pak. Enggak sama. Ya, enggak sama. Malah kita nanti akan enggak jadi rahmat, ya, dibenci. Ya. Pakaian saja kalau di suatu negeri kita nggak boleh nyeleneh, kata Nabi SAW. Pakaian, Pak. Ya. Nanti di bab pakaian kita bahas. Ya. Barakallahu fiik. Selanjutnya, fakana man ittaba'a ghayru fil khilafil din ma'a ilmihi anna khilafud din. Adapun seorang yang mengikuti selain yang khilaf, yang berbeda dari agama ini, ya, dari ilmunya anna khilafud din, dia menyelisih agama, wa ituqadu ma qala dzalik, dia bersikokoh meyakini ya apa yang dia katakan tersebut, duna ma qala Allah wa rasul, selain apa yang difirmankan Allah atau disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, musyrikan misluha ula. Maka ini adalah membuat sekutu-sekutu kepada Allah. Asani kita terangkan yang kedua, insyaallah pada pekan-pekan yang akan datang. Semoga Allah azza wa jalla memberikan kita ketulusan qalbu ini dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Wassallallahu ala nabiyina al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam, sayyidul anbiya wal mursalin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.